Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan menjabarkan tentang sejarah Indonesia dalam organisasi dunia, terutama atau khususnya adalah organisasi KAA atau Konferensi Asia Afrika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Variansyah Anwar. Saya Muhammad Reza Dwinanda. Saya Zulfitri Ramadhani. Saya Nurul Rahmat. Saya Safira Tunatulaini. Saya Fiona Darmaswari. Disimak ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan hidup di masa ketika sebagian besar negara-negara di Asia dan Afrika masih terjajah? Masa di mana kebebasan hanya menjadi mimpi karena dominasi negara-negara kolonial besar seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Inilah kehidupan dunia sebelum tahun 1950-an. Negara-negara di Asia dan Afrika menghadapi penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya. Mereka dirampas sumber daya alamnya, dipaksa mengikuti sistem pemerintahan asing, dan kehilangan kebebasan untuk menentukan masa depannya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua usai, angin perubahan mulai terasa. Beberapa negara di Asia seperti India, Indonesia, dan Filipina telah berhasil meraih kemerdekaannya. Akan tetapi, perjuangan belumlah berakhir. Mayoritas negara di Afrika masih terjajah. Sementara itu, dunia sedang berada dalam ketegangan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, membuat banyak negara menjadi arena persaingan antara dua kekuatan besar di dunia. Di tengah situasi ini, 5 negara, yaitu Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Burma, yang saat ini telah berganti nama menjadi Myanmar, mengusulkan satu ide besar, yaitu menyatukan negara-negara di Asia dan Afrika dalam sebuah konferensi. Ide tersebut kemudian disambut hangat dan diterima dengan baik oleh negara-negara lain, dan akhirnya mereka berhasil menyatukan negara di Asia dan Afrika dalam sebuah konferensi, yaitu KAA atau Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Selanjutnya, persiapan dan suasana awal Konferensi Asia Afrika. Indonesia sebagai tuan rumah mempersiapkan konferensi dengan sangat serius. Presiden Soekarno memimpin langsung persiapan ini, dan Bandung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan. Gedung Merdeka yang penuh dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dihias dengan bendera 29 negara peserta. Negara-negara yang hadir dalam konferensi Asia Afrika berasal dari 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika. Dari Asia hadir 23 negara, yaitu Afghanistan, Arab Saudi, Burma yang sekarang menjadi Myanmar, Thailand yang sekarang menjadi Sri Lanka, Filipina, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kamboja, Laos, Lebanon, Nepal, Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Suriah, Thailand, Timur Tengah Yaman, Turki, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan. Sementara dari Afrika hadir 6 negara, yaitu Ethiopia, Ghana yang saat itu masih Gold Coast, Liberia, Libya, Mesir, dan Sudan. Negara-negara ini memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang sudah merdeka seperti Indonesia dan India, namun masih ada banyak yang berjuang melawan kolonialisme seperti di negara-negara Afrika. Ketika para delegasi tiba di Bandung, mereka disambut dengan penuh antusias oleh warga. Jalan-jalan dipenuhi oleh bendera negara peserta, dan suasana penuh semangat menyelimuti seluruh kota. Pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika resmi dibuka di Gedung Merdeka Bandung. Presiden Soekarno menyampaikan pidato pembukaan yang sangat bersejarah. Ia berkata,
Kita berkumpul di sini bukan untuk membangun dunia yang didasarkan pada kebencian, bukan untuk mendeklarasikan perang antar siapapun. Kita berkumpul di sini untuk membangun dunia yang baru, dunia yang damai, adil, dan bebas dari penjajahan. Pidato ini menggugah hati para delegasi. Soekarno menekankan bahwa penjajahan dalam segala bentuk apapun adalah kejahatan yang harus dihapuskan. Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara Asia dan Afrika memiliki potensi yang besar jika bersatu. Setelah pidato ini, semangat kebersamaan membara di antara para peserta konferensi, tetapi tantangan besar menanti karena adanya perbedaan pandangan yang harus diselesaikan. Perdebatan dan kesepakatan Dasar-Sila Bandung. Di hari-hari berikutnya, konferensi dipenuhi dengan diskusi dan perdebatan yang sengit. Salah satu isu utama adalah bagaimana melawan penjajah. Beberapa negara seperti India dan Tiongkok mengusulkan pendekatan damai, sementara negara lain menginginkan langkah yang lebih tegas. Selain itu, perbedaan ideologi antara negara-negara peserta menjadi tantangan tersendiri. Sebagian negara mendukung blok barat, sementara negara yang lain mendukung blok timur. Namun, para delegasi sepakat bahwa tujuan utama konferensi ini adalah mencapainya perdamaian dan mendukung kemerdekaan negara-negara yang masih terjajah. Hasil dari konferensi ini adalah sebuah dokumen bersejarah yang dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Empat prinsip ini menjadi dasar hubungan internasional yang damai dan adil, termasuk 1. Menghormati kedaulatan negara lain. Yang kedua itu mencampuri urusan dalam negara lain. Yang ketiga menyelesaikan konflik secara damai. Yang keempat itu ada menolak segala bentuk penjajahan. Dasar-Sila Bandung menjadi simbol persatuan Asia dan Afrika dalam melawan penjajah dan ketidakadilan. Dampak KAA terhadap dunia. Konferensi Asia Afrika membawa dampak bagi dunia. Setelah KAA, perjuangan kemerdekaan negara Asia Afrika kini semakin kuat dan meraih kemerdekaan pada tahun 1960, di mana mereka terinspirasi oleh semangat dan Dasar-Sila Bandung. Selain itu, Konferensi Asia Afrika menjadi dasar pembentukan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Gerakan ini bertujuan untuk menghindari perangan dingin dan untuk fokus terhadap perdamaian serta pembangunan. Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya konferensi, kini menjadi Museum Konferensi Asia Afrika. Museum ini menjadi pengingat akan perjuangan negara-negara Asia dan Afrika dalam perjuangan kedaulatan dan keadilan. Teman-teman, sejarah Konferensi Asia Afrika mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan. Negara-negara Asia dan Afrika yang dulu dianggap lemah, mampu bersatu dan mengubah sejarah dunia. Semangat Bandung tidak hanya tentang kemerdekaan, tetapi juga tentang kerjasama, perdamaian, dan keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno. Mari kita bangun dunia yang baru, dunia yang lebih adil, dan damai untuk generasi yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat ini. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena perubahan dimulai dari keberanian untuk bertindak. Baik, jadi seperti itulah sejarah tentang Konferensi Asia Afrika atau KAA yang merupakan salah satu peran Indonesia dalam organisasi dunia. Semoga apa yang kami telah sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menyimaknya atau menontonnya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.